Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Amanda Putri dari kelas 12 IPS 1 dengan nomor absen 14. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi pembelajaran mengenai masalah sosial dan globalisasi. Menghadapi globalisasi, saya pikir harus positif karena globalisasi itu sudah ada di sekitar kita dan sudah datang di depan, bukan cuma di depan rumah kita, sudah ada sekarang dan kita bahkan sudah terlibat dalam globalisasi tersebut. Nah, jadi apa sih itu globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia dan tidak lagi mengenal batas-batas suatu negara. Globalisasi tidak hanya berkembang dalam teknologi, informasi, dan komunikasi saja, melainkan makanan, kebudayaan, olahraga, ekonomi, dan lainnya. Selanjutnya ada syarat-syarat globalisasi dan modernisasi menurut Surjono Sukanto. Sejarah perkembangan globalisasi. Para ahli berpendapat bahwa globalisasi berkembang ditandai dengan bangkitnya ekonomi internasional. Namun sesungguhnya, benih-benih globalisasi sudah tumbuh sejak manusia mengenal perdagangan antar negara sekitar tahun 1000 sampai 1500 Masehi. Fase selanjutnya ditandai dengan eksplorasi besar-besaran oleh bangsa Eropa, Spanyol, Portugis, dan Belanda. Saat itu mereka ingin mendapatkan 3G, Growth, Glory, dan Gospel. Selanjutnya ada gejala globalisasi dan modernisasi. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada bidang ini ditandai dengan kemajuan iptek seperti banyaknya penemuan-penemuan teknologi yang dapat memudahkan manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Namun, perkembangan ini harus diikuti dengan perkembangan SDM secara terarah, terpadu, terencana, dan menyeluruh sehingga kemajuan ini dapat memberikan dampak yang positif kepada masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada bidang ekonomi, ditandai dengan kemajuan kualitas ekonomi. Artinya adalah adanya kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat ketika melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketiga ada bidang politik. Pada bidang ini ditandai dengan memantapkan tatanan kehidupan politik dan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi Pancasila, serta memantapkan organisasi sosial politik. Selanjutnya ada bidang agama. Pada bidang ini lebih berfokus pada aplikasi ajaran agama dalam konteks kekinian tanpa melanggar atau menabrak kaidah-kaidah agama. Selanjutnya ada gerakan pro-globalisasi. Sekelompok orang yang mendukung gerakan globalisasi disebut pro-globalisasi. Kalangan ini percaya bahwa globalisasi akan mendorong kesejahteraan perekonomian dunia. Gerakan pro-globalisasi berpihak dari pemikiran David Ricardo mengenai teori komparatif. Selanjutnya ada gerakan anti-globalisasi. Gerakan ini cenderung menentang perjanjian perdagangan global seperti keberadaan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Kelompok anti-globalisasi percaya bahwa globalisasi hanya akan mendorong pada pola pikir masyarakat yang berorientasi pada modal. Selanjutnya ada dampak positif dari globalisasi. Globalisasi tidak hanya memberikan dampak positif, namun juga memberikan dampak negatif. Selanjutnya ada permasalahan sosial di tingkat global, yaitu yang pertama ada neokolonialisme, yang kedua ada budaya populer, dan yang ketiga ada konsumerisme. Selanjutnya ada permasalahan sosial di tingkat lokal. Yang pertama ada di bidang ekonomi, yang kedua ada di bidang budaya, dan yang ketiga ada di bidang politik. Selanjutnya ada tantangan masa depan bangsa. Yang pertama ada dominasi ekonomi oleh negara maju ke negara berkembang. Yang kedua, mempertahankan eksistensi dan jati diri bangsa. Yang ketiga, persaingan sumber daya manusia yang sangat pesat dan berpengaruh pada kualitas pembangunan, pemerintahan, kebijaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan benar. Yang keempat, ada kurangnya apresiasi masyarakat akan karya anak bangsa. Yang kelima ada multikulturalisme, dan yang keenam ada pasar bebas, disrupsi digital, dan ketahanan kesehatan. Selanjutnya ada sikap kritis meminimalisir dampak globalisasi, yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berpegang teguh terhadap nilai dan norma agama, meningkatkan sikap nasionalisme dengan bangga terhadap hasil karya budaya negeri sendiri, menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik, menyaring budaya yang masuk, serta meningkatkan imtak dan imtek. Gol!